Kita akan ke Cirebon, Jawa Barat untuk mengetahui informasi terkini dari longsornya tambang galian C di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kami sudah terhubung dengan Syarif Prabowo, Komandan Tim Rescue Pos SAR Cirebon. Pak Syarif, selamat sore. Selamat sore, Mas. Pak Syarif, bisa diceritakan Pak proses pencarian korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan longsor di sana seperti apa saat ini, Pak? Baik, info terupdate untuk saat ini kami sudah berhasil mengevakuasi 11 korban, 11 korban dalam kondisi meninggal dunia dan 2 orang selamat dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras, begitu. Baik, ada berapa orang lagi Pak yang diduga masih tertimbun ataupun dinyatakan korban hilang? Untuk data yang masuk ke posko itu jumlah korban sekitar ada 15 orang. Nah, cuma hanya kita masih menggali lagi informasi-informasi karena banyaknya informasi-informasi yang masuk ke posko itu keluarganya merasa kehilangan. Jadi adanya penambahan korban-korban yang masih dalam pencarian ini kita yang masuk ke data ke kita masih ada sekitar 5-8 orang lagi yang masih dalam pencarian. Berarti jumlah pasti berapa yang dinyatakan hilang masih terus dikumpulkan informasinya, begitu ya Pak Syarif. Pak Syarif, Ya, apa tantangan utama dalam proses evakuasi di lokasi? Ini tambang apa sebenarnya Pak? Ini tambang galian C, Pak. Bu, ini batu kapur, kapur. Jadi untuk ke semen. Ini kendalanya ini karena ini longsoran bebatuan, jadi yang bisa bergerak itu hanya alat berat seperti ekskavator dan bulldozer seperti itu. Alat-alat tersebut sudah berada di lokasi Pak untuk membantu atau masih perlu dikerahkan kembali? Iya, dari saat kejadian sampai hingga sore hari ini, yang kita sudah kerahkan itu ada 4 ekskavator. Kita bagi 2 sektor, untuk sektor bagian timur dan sektor bagian barat. Di setiap sektor ini ada 2 ekskavator yang bekerja untuk melakukan penggalian atau pencarian gitu. Baik, untuk memberikan gambaran kepada masyarakat Pak, luas wilayah tambang ini berapa begitu, kemudian fokus pencarian kira-kira luasnya berapa begitu Pak? Kalau luas area pertambangan ini cukup luas, mungkin bisa sampai 5.000 kali, 5.000 meter persegi. Cuma untuk area longsoran ini, kalau kita garis luruskan dari sektor B ke sektor barat ke sektor timur, itu sejauh kurang lebih 300 meteran. Sekitar 300, baik. Informasi dari rekan kami yang berada di lokasi, Pak, sempat juga terjadi longsor beberapa waktu lalu. Apakah ini di titik yang sama? Untuk longsoran di Gunung Kuda ini memang ini bukan yang pertama kali. Ini yang kedua kalinya. Pada yang awal itu, yang pertama itu pada 2014 dan ini yang kali keduanya. Ini tempat longsoran yang berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Baik, apakah dengan perusahaan yang sama Pak? Ini dimiliki oleh perusahaan apa ya Pak? Untuk data perusahaan yang mengelola di pertambangan ini masih dalam investigasi dari pihak kepolisian. Untuk kelanjutan seperti apanya dan data-data perusahaan pertambangan ini investigasi masih di dalam kepolisian. Baik, artinya ini bukan penggalian mandiri oleh warga begitu ya Pak? Ada perusahaan yang kemudian bertanggung jawab atas insiden ini juga? Sepertinya seperti itu Mbak, karena ini pergerakan dari alat-alat berat semua yang menambang sini, kemungkinan besar ada perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab di galian C ini. Baik, imbauan Anda bagi masyarakat di sana yang mungkin merasa ada anggota keluarganya yang bekerja di sekitar tambang ini, kemana kemudian ingin melapor dan apakah ada nomor hotline tertentu Pak?
Baik, untuk masyarakat atau warga yang merasa keluarganya bekerja di perusahaan tambang di Gunung Kuda ini, bila mana keluarganya itu merasa kehilangan, bisa melaporkan ke posko di keposkoan kami, tepatnya di area Gunung Kuda atau dekat dengan longsoran, agar bisa valid data-data korban yang akan kita cari, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Syarif. Sebelumnya kami akan kembali ke Anda jika ada informasi terbaru lainnya. Sekali lagi kami highlight Pak Syarif, ada 11 Siap. orang yang dinyatakan tewas akibat insiden longsoran ini. Kemudian Betul. 2 orang berhasil diselamatkan. Masih ada sekitar 5-8 orang yang diduga tertimbun. Kita harapkan proses pencarian bisa berjalan dengan lancar dan ditemukan dalam kondisi baik-baik saja. Pak Syarif, terima kasih informasinya di CNN Sama-sama. Indonesia. Selamat sore. Sore.